A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadanan mubarakan li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nasumu fihi wa nahtasibu lillah ihtisaban la'alallah ayaj'alana ghafiran maghfuran insyaallah wa kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Amma ba'du fa inna ahsanul kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, wabil khusus para asatidz al-kiram, para sahabat-sahabat yang semoga Allah muliakan dunia dan akhirat. Alhamdulillah, izin Allah kita bisa berkumpul kembali di masjid yang kita cintai ini, Masjid Agung Al-Azhar, yang selalu kita doakan semoga Allah jadikan tempat ini betul-betul fleksibel, makin hari makin mampu menampung manusia. Amin. Dimudahkan untuk lebih bisa dibesarkan kembali insyaallah. Karena ini salah satu bentuk kebanggaan negeri cagar alam yang ada di Jakarta ini. Masya Allah. Bahkan dunia memandang betapa getar tauhid di kota Jakarta ini sudah mulai tampak sekali. Sehingga kita optimis dan kita yakin sekali ayat yang mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau sudah seluruh masyarakat di kota-kota, di negeri-negeri, di muka bumi ini beriman bertakwa, Allah bukakan berkah dari langit dan bumi. Ini akan terjadi di negeri kita. Maka para pemuda jangan suka pesimis. Kalau Indonesia lagi banyak ujian, tugas kita mendoakan negeri ini. Mendoakan para pemimpin untuk bisa istiqomah di atas kebenaran. Bukan malah merekrut masa untuk menghujat, mencaci, tidak. Negeri ini tidak akan pernah besar dengan hujatan dan cacian. Senjata orang beriman adalah doa. Dan tepat sekali timingnya. Kita mengadakan meet and greet di Masjid Agung Al-Azhar bersama sahabat-sahabat Asia. Ini memanfaatkan waktu yang mustajab untuk berdoa. Yang mustajab untuk berdoa salah satunya ketika bulan Ramadan menjelang berbuka. Banyak kita berdoa untuk banyak kebaikan. Saya masih teringat Senin Selasa kemarin saya duduk di majlis Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad di Madinah, di Nabawi. Betapa indah nasihat beliau kepada kita semua yang hadir di majlisnya ketika beliau mensarahkan kitab Ad-Dawa Ad-Dawa. Di situ beliau mengatakan banyak orang yang terkecoh. Dia menjaga raga dan indranya dari kemaksiatan. Seakan-akan setan menjadi sebuah kambing hitam, bahwa dia berbuat dosa karena godaan setan. Mungkin betul. Tapi beliau mengatakan justru setan itu bukan makhluk yang bodoh. Dia pinter cuma kebelinger gitulah. Dia mengerti, Nabi sudah mengatakan inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Ini sabda manusia mulia, orang yang pernah Allah ciptakan paling mulia, Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang sepakat kita mengatakan ayat disampaikan walaqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Udah, kita enggak perlu lagi contoh yang lain, cukup beliau Muhammad bin Abdullah. Beliau katakan dengan bahasa tegas, dalam diri manusia ada segumpal darah. Kalau segumpal darah tersebut bagus, bagus semua badannya. Dan itulah yang dikatakan hati. Sementara manusia menjaga indera untuk tidak bermaksiat, tapi tidak menjaga hati.
Waktu yang singkat di atas dunia ini kan perintahnya kita tazawwad ya akhi. Wa tazawwadu fa inna khair zadi taqwa. Kita disuruh berbekal loh. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bekal untuk kembali. Bekal apa yang kita bawa, Ustaz? Apakah perlu kita membawa bekal pakai buntelan sarung diikat dengan kayu kayak zaman Pitung belum ngetop gitu loh? Atau kayak pahlawan zaman dulu? Oh enggak. Bekal bukan itu. Cukup maut sebagai nasihat. Tidakkah kita lihat mustarih orang-orang baik yang diwafatkan oleh Allah? Terbujur kaku, dingin badannya karena tak ada lagi nyawa yang dia miliki. Apa yang dia bawa? 3 yang mengantar ke lubang kubur, 2 kembali, 1 menetap. Sanak famili, harta dan amal saleh. Sanak famili kembali, harta pun kembali, yang menetap amal saleh. Dan amal soleh tidak perlu bawa buntelan. Karena pahala ini sudah Allah tampung di sebuah tempat. Kitab yang tertulis yang akan diberikan dari sebelah kanan, bukan dari sebelah kiri. Catatan kebaikan yang pernah kita lakukan. Ketika sampai masa di mana perintah Iqra kitabak, ada perintah baca bukumu, catatanmu. Disitulah tertulis semuanya. Apa sih yang mesti kita persiapkan, Ustaz? Saya mengatakan bahwa menjaga hati itu merupakan cara kita mengantisipasi sifat-sifat syaitonia. Karenanya kalau sampai pencuri mencuri bukan digoda setan, emang hatinya rusak. Jadi kalau sampai si pelaku zina berbuat zina, bukan setan yang menjerumuskan dia, emang hatinya rusak. Kalau sampai peminum keras narkoba menganggap ini sebuah kebaikan, bukan setan yang menggoda dia, emang hatinya rusak. Islam ini formula agama yang mendatangkan kebaikan. Ini lagi sedang digembar-gemborkan Islamophobia. Seakan-akan dunia ini sedang mencari salahnya Islam. Ya Allah ya Karim, wahai para pencari salah Islam, kalian tidak akan pernah bisa menemukan kesalahan. Karena si pemilik agama ini akan menjaga sampai kapanpun Islam ini akan ya'lu wa la yu'la. Akan di atas dan tak akan pernah ada yang mengalahkan. Orang Islam harus paham, jangan terpancing isu. Sehingga syariat merupakan sesuatu yang menakutkan, kan terjadi. Fitnah teroris dikaitkan sama Islam. Digembar-gemborkan di lisan manusia, kita tinggal di negeri yang semua kerusakan di tangan orang Islam. Mereka yang tinggal di daerah kumuh, semua orang Islam. Lihatlah mereka yang bermaksiat, berjudi, minum keras, prostitusi. Lihat, semua orang Islam. Lihat mereka yang menyakiti, mereka yang menzolimi pun orang Islam. Sampai-sampai fitnah teroris diidentikan sama Islam. Ditemukan di sebuah ruangan, yaitu peralatan ledak dengan Quran. Apa hubungannya coba? Dibikin orang takut dengan yang namanya Islam. Padahal si pemilik Islam mengatakan Islam rahmatan lil. Islam ini rahmat untuk alam. Maka saya sampaikan sama anak-anak muda dimanapun juga, 4 kekuatan maksiat dunia. Yakni orang yang menguasai dunia dengan konvensional, dengan ribawiyah. Ini bank-bank riba ini menyebarkan sayapnya, menyebarkan cakar-cakarnya sedunia. Membuat orang Islam mau tidak mau terjebak dalam yang namanya riba. Bahkan sampai ada orang yang datang belajar nuntut ilmu, pernah dengar ilmu cahaya Allah. Tapi dia belajar mengambil cahaya Allah, ngantongin riba. Pernah ada. Bahkan sampai orang yang tawaf ngantongin ATM konvensional. Ada. Padahal itu riba. Bangun tahajud menangis di kegelapan malam. Ka'annau saqatat dumu'ul ain. Seakan-akan air matanya akan berlinang menangis. Memohon ampun. Tapi ngantongin riba. Ada. Dan ini dianggap biasa. Lihat dahsyatnya fitnah tersebut. Belum lagi fitnah perjudian, di mana bos-bos
Via ini menebarkan sayap bagaimana caranya orang biasa berjudi. Perjudian dilegalkan dianggap biasa. Minuman keras, narkoba. Lihat ahli maksiat, pakar pembuat minuman dan narkoba. Mereka menyebarkan sayap mereka. Prostitusi, lihat. Ini mereka terlanjur menguasai dunia. Dan cuma Islam, agama yang mengharamkan itu semua. Maka mereka takut kalau dunia ini mengakui kebenaran Islam. Maka mereka berusaha untuk mematikan api Islam. Allah matikan mereka. Mereka membuat makar, wa makaru wallahu khairul makirin. Mereka orang yang tidak sadar bahwa Allah jaga agama ini hingga kiamat. Hingga selesai dunia ini. Cuma yang jadi permasalahan, orang Islam itu sendiri yang tak paham Islam ini mulia. Sampai malu berpendapat Islam, malu mempertontonkan Islam, mengaku sebagai umat Islam. Kita larikan ke negeri yang mulia ini. Bahkan negeri ini pun merdeka karena rahmat Allah hanya untuk orang Islam. Makanya saya tegas berani berkata, wahai para cukong-cukong musyrikin, negeri Anda ke Indonesia untuk membuat sebuah karya cipta menurut Anda membeli negeri ini. Negeri ini tercipta bukan untuk kalian, untuk orang Islam. Kita masih punya Pancasila. Yang sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Melambangkan keesaan Allah itulah yang menjadi sebab Allah turunkan jutaan kemuliaan. Nah jamaah yang Allah muliakan, ini semangat buat kita untuk meyakini tidak akan pernah negeri ini dipegang sama orang kafir sampai kapanpun. Karena Allah bikin merdeka karena rahmat Allah. Pegang itu. Momen yang tepat di bulan Ramadan ini kita akan berbekal. Allah berikan Ramadan sebagai rahmat buat umat Muhammad. Mubarakan. Syahrul Mubarak, bulan yang penuh berkah. Sekian banyak manfaat puasa, sekian banyak keutamaan Ramadan yang tujuannya ihtisab. Tahu yang namanya ihtisab? Adalah amalan sunnah yang menghiasi yang wajib. Jadi kalau bicara kewajiban di bulan Ramadan, Islam sudah nggak banyak membahas. Karena yang dipanggil orang beriman. Syekh menekankan tadi dalam hati itu ada iman. Kalau hatinya terjaga, imannya terjaga. Kama qala Rasulullah, al-iman hahuna. Iman tuh di sini. Yusiru ila sadri, berisyarat pada bagian dada. Dan kalau iman ini stabil, nggak usah khawatir. Hukum ini bukan mengintimidasi atau menyakiti atau menelantarkan si pelakunya. Hukum dalam Islam diturunkan untuk orang beriman. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Jadi nggak usah dikhawatir. Kalau kita stabilkan iman, ketika datang waktu kita beribadah, di mana ibadah terikat dengan waktu, terikat dengan cara, orang beriman akan merasakan efeknya dan bisa menjadi bekal efek tersebut. Contoh puasa saja. Ayatnya kan jelas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Bukan ya ayuhan nas, bukan hai manusia, tapi hai orang yang beriman. Kutiba alaikumusiyam, diwajibkan puasa atas kalian. Pun disuruh mencontoh, kutiba alal ladina min qablikum. Seperti orang sebelum kalian diperintahkan juga. Lihat, bukan cuma sekedar melihat caranya, tapi lihat efeknya. Karena Nabi mensyaratkan, Nabi mengatakan bahwa ya ma'syar sabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghadhu lil basar wa ahsanu lil faraj fa in lam yastati fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija. Puasa yang orang beriman diperintahkan sama Allah memprotek dirinya. Karena orang beriman juga punya iman yang naik turun. Iman manusia yazid wa yanqus. Kalau dia memang beriman terpanggil dengan puasa ini dan puasa bagus buat dia, Allah katakan dengan tegas. Puasa adalah protektor diri seorang yang melakukan. Ya, salah seorang ulama pernah bertendang ke tempat kami di Bogor dan dia dalam kondisi puasa sunnah.
Saya kan jadi bingung, sepemahaman saya yang wajib aja boleh nggak puasa kalau safar, betul? Karena ayat mengatakan wa in kuntum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayamin ukhra. Kalau kalian dalam kondisi safar, sakit, bayar yang akan datang. Bukan cuma sekedar saran. Kalau bakal nggak kuat boleh bayar di waktu yang akan datang. Hukum asalnya bahwa puasa itu baik. Wa antasumu khairun lakum. Ini puasa sunnah tetap beliau lakukan. Ketika ditanya, kenapa Syekh? Kok antum masih melakukan puasa sunnah? Sementara yang wajib saja nggak diwajibkan buat yang safar. Beliau mengatakan, ana lebih tahu dari antum. Betul Syekh, dia bilang begitu. Tapi safar kali ini, ana ini tidak bawa istri. Maka ana berpuasa, cerdas. Dia tidak bicara hukum, tapi dia bicara makna puasa. Kalau kita bicara hukum, tapi nggak paham apa yang kita lakukan, ini muskilah. Sehingga tumbang tindih, akhirnya bersandar kepada ijma dan ijtihad atau pendapat. Terjadilah khilaf di antara kita. Tapi kalau ulama, dia pahami bahwa setiap ibadah yang Allah perintahkan itu akan mendatangkan kebaikan. Dahsyatnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man soma yauman fi sabilillah ba'adal wajhu anin nar sab'ina kharifan. Sekali saja kau berpuasa di jalan Allah karena Allah jauhkan wajahmu dari jilatan neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Itu puasa umum ya. Belum bicara Ramadan itulah. Maka kebayang kalau kita puasa dengan cara yang betul, dengan iman yang stabil, 30 hari kita digembleng dengan ini. Enggak usah beriman banget, enggak usah bertakwa. Dah, ya salah, tapi kenyataannya banyak begitu. Asal dia mau puasa, itu efek puasa, itu karismanya puasa dahsyat loh. Jangankan orang alim yang memang berilmu, yang enggak tapi alim saja, asal dia puasa, gara-gara kumur wudhu, itu buang ludah nggak beres-beres. Buang ludah mulu. Kenapa bro? Takut keminum. Udah dari tadi udah buang. Dia punya rasa takut terminum sisa air sedikit. Dia takut sekali. Masya Allah. Subhanallah. Dia takut sekali. Dia takut meminum sisa air tersebut. Masya Allah. Lihat. Allah bangkitkan iman. Allah bangkitkan rasa malu dalam dirinya. Lihat. Sedikit pun dia tidak berani. Bukan was-was. Tapi memang rasa malu sama Allah. Sedikit padahal nggak ada yang tahu. Ya udah tadi. Tapi setengah. Gitu loh. Setengahnya diminum, jangan ya. Ya rasa malu timbul. Kalau 30 hari digembleng, jebolannya kan kelihatan sekali. Diangkat menjadi pejabat negara, korupsi, malu. Waktu maupun materi. Komitmen terikat generasi bangsa masuk ke sebuah perusahaan, masuk jam 8 pulang jam 4. Rasa malu dia miliki, dia bisa bohong sama temannya. Masuk ke jam 10 pulang jam 2 mampulah. Cincai bro. Cuma kan malu. Lawang komitmen akadnya nggak begitu. Lihat orang Islam. Rasa malu timbul. Wahai orang-orang yang berpikir mengambil dari negeri ini. Puasa bikin kalian malu. Allah janji lipat gandakan sedekah kalau kau mau bersedekah buat orang yang berpuasa. Ketika kau merasakan nikmatnya berbagi, maka besok kau menjadi pejabat berpikir bagaimana membagi, bukan mengambil. Lihat cara Islam didik kita. Puasa betul-betul memiliki kekuatan yang dahsyat buat orang yang melakukannya. Makanya Allah bilang, asyamu li wa ana ajzi bih. Puasa ini milikku, aku yang bakal membayar. Dan ulama mengatakan, level tertinggi orang dalam Islam, was-so'imina was-so'imat. Orang yang berpuasa baik laki maupun perempuan. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran aziman.
Allah janji buat orang yang berpuasa didatangkan ampunan. Allah janji puasa ini wal hafizina furujahum wal hafizat. Bisa membuat orang tuh menjaga dan terjaga dirinya dari yang namanya kemaluan. Asal jenjangnya betul. Kita bicara bekal untuk kembali. Apa yang mau kau bawa. Sementara bekal yang dimaksud buah yang dipetik dari ibadah yang kau lakukan. Puasa semua orang merasakan. Lawang rutinitas setiap tahun ada bulannya kok. Rajab, Sya'ban, Ramadan itu ada tiap tahun. Kita pasti berpuasa kok di bulan puasa. Cuma kan yang selesai puasa begitu saja nggak ada efek. Banyak 14 abad tahun yang lalu Nabi mengatakan rugi. Siapa ya Rasulullah? Orang yang bertemu dengan Ramadan tak dapat ampunan, rugi. Itu 14 abad yang lalu. Nah sekarang kita merasakan iya. Jangan kita anggap kalau sudah masuk bulan puasa kita berpuasa dah. Tinggal surganya doang nih. Nggak bisa begitu. Rubba so'im kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa yang didapat cuma haus dan lapar? Iya. Berapa banyak? Iya banyak. Karena nggak terhitung jumlahnya. Rubba so'im. Bukan orang yang nggak berpuasa, bahasanya rubba so'im. Orang-orang yang berpuasa. Kam min so'imin. Berapa banyak orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Mereka tidak dapatkan manfaat puasa kecuali lapar dan haus. Puasa cuma nggak ngefek. Lagi-lagi kita bicara iman. Karena yang dipanggil orang beriman. Nah di Ramadan ini kan banyak kemuliaan. Ketika ulama menyimpulkan ada 3 kelebihan. Kita pernah sampaikan ini tentang 3 kelebihan bulan Ramadan. Di kajian Ahad ketiga di Masjid Al-Azhar. Ini kita perlu jaga ini masjid yang mulia ini karena aktivitas keagamaannya Masya Allah. Ya, nyaris ini orang ini nggak pernah sedikit jumlah kalau belajar di sini. Insya Allah keberkahan buat yang mendirikan, yang mewakafkan dan yang menjaga insya Allah ya. Iya, tadi disampaikan bahwa keutamaan Ramadan ketimbang bulan lain itu 3. Yang pertama ini bulan Quran. Yang bilang siapa Ustaz? Allah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan bulan diturunkan Quran. Pun saya sempat tekankan. Tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tanggal turunnya atau hadis apapun yang sahih. Tapi secara umum kita harus yakin Quran turun bulan Ramadan. Ya jadi jangan pakai dikira-kira tanggal yang bagus, tanggal ini enggak. Tanggal yang bagus, hari yang bagus itu ganjil. Ya, asrul bawakhir kata Rasul. Tanazzalul malaikati warruh, turun malaikat. Jadi jangan membuat ritual-ritual yang dibuat-buat. Bro kita secara ilmiah pengen belajar agama dengan ilmiah. Islam ini Masya Allah. Islam ini ilmiah sekali. Kemarin kita bicara sama teman-teman di Turki. Ada beberapa orang Eropa yang kita berdialog dengan mereka. Mereka mengatakan bahwa Islam ini sedang berkembang di Eropa. Kenapa berkembang? Karena pendidikan orang Eropa itu tinggi. Dan mereka mengakui bahwa Islam itu ilmiah. Islam itu ilmiah. Ketika kita mendengar tentang perjuangan Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel melalui Selat Bosporus, kita nggak pernah ngebahas beliau itu kan menyeret kapal layarnya ke daratan, betul? Masuk melewati pintu gerbang Konstantinopel kan. Itu prosesnya itu kan nggak gampang melewati rumah penduduk dong. Dan penduduk pasti nolong mereka. Beliau cuma punya 100 tentara yang semuanya penghafal Quran. Dan beliau sendiri jenderal penghafal Quran. Wajar kalau keberkahan melalui tangan beliau. Tapi ketika kapal ini naik ke darat, tentu butuh bantuan massa. Kita nggak pernah bahas massa itu bisa nerima mereka, kenapa? Lagi-lagi ilmiah. Ini orang sono yang ngomong, saya dengerin aja diceritain gitu ya. Bahwa dulu sebelum Islam masuk ke sana, ini negeri tidak kenal yang namanya WC. Mereka tidak kenal yang namanya buang hajat, cebok tuh nggak kenal. Islamlah datang mengajarkan cara
bersih-bersih setelah buang hajat. Makanya di beberapa kastil yang mereka miliki dulu setelah dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih, usaha beliau yang pertama membuat WC. Dulu orang-orang Eropa sana itu kalau buang hajat di pispot. Kalau udah penuh rumah mereka 3 tingkat dibuang dari atas. Sehingga terinspirasi orang di bawah untuk bikin payung. Ini kata beliau, di sini sampein doang ini. Banyak perempuan-perempuan menggunakan pakaian kena percikan kotoran. Terfikirlah menggunakan sepatu hak tinggi. Kemudian mereka pun menciptakan parfum. Tapi uniknya bacanya eau de toilet. Tujuannya untuk menghilangkan bau kotoran. Ya kita koleksi sekarang itu eau de toilet, betul ya? Sebenarnya itu tujuannya gitu loh. Arab tawarkan oud bro, oud. Wanginya awet, pakainya di kulit betul. Dan yang bikin wangi Arab oud mana? Papua, Indonesia. Ini negeri Masya Allah banyak kelebihannya cuma jarang di up. Makanya respect kita sama teman-teman Asia ini. Kita bakal bikin nanti yakni jejak Rasul. Kita bakal umroh sambil membahas sejarah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia mulia yang pernah membawa sunnah-sunnah yang bisa menjadikan orang yang bertahan di dunia ini dengan sunnah tersebut. Dalam keadaan minim mereka bisa bertahan. Ayo pelajari sejarah. Dan itu harta karun bangsa loh. Jangan cuma umroh doang. Selesai umroh udah jalan-jalan. Beli coklat, korma, mau bakso Mang Udin. Ini Mekah Madinah sejarah isinya ini. Para nabi dan rasul di situ. Makanya ayo mudah-mudahan ini kita bisa gerakan ini insya Allah. Ya, dan panitia juga fleksibel kok. Waktu masih panjang, antum bisa bayar berangsur-angsur. Sehingga pada waktunya nanti lunas kita bisa berangkat. Rugi kalau kita nggak menapaktilah sejarah Rasul. Sehingga jadi tolak ukur kita, iya ya. Mereka dalam kondisi minus seperti itu. Supaya kita tahu dulu juga sahabat ketika di Badar, terjadi perang Badar. Itu kan bulan Ramadan. Dan mereka berpuasa, mereka perang. Masa kita baru kerja berat sedikit. Anda nggak puasa kan? Uzur. Kenapa bro? Allah juga paham. Allah paham. Enggak, ente yang harus paham Allah, enak aja. Wa antasumu khairun lakum. Puasa ini baik buat kamu. Beratan mana kamu gali lubang kabel? Beratan mana kamu sapu-sapu jalanan atau kerja keras dengan sahabat yang perang melawan musuh dengan jumlah yang sedikit melawan jumlah yang banyak 300 lawan 1000. Masya Allah. Bulan Ramadan. Kebayang tuh panasnya. Kemarin saya sempat sore sama beberapa teman-teman. Kita riding dari Jeddah, Mekah, Madinah pakai motor. Yaitu kita berhenti di Badar itu ya. Allahu Akbar. Itu panasnya di atas 45 derajat itu. Saya disuruh ngobrol sama Syekh Abdullah Al-Badari itu. Saya bilang, ntar dulu mau jatuh nih pusing. Saya bilang, aduh. Itu belum perang, saya udah begitu ya. Padahal naik motor kita yang atur tuh mesin. Dulu sahabat naik kuda, kedebak. Masya Allah. Belum kudanya ngambek kepanasan, betul ya? Berat jadi sahabat dulu tuh. Tapi lihat, dengan menapak kita tahu, iya, tidak ada yang berat kalau iman jadi sebuah dasar. Puasa ajarkan ini, ajarkan. Lihat manusia-manusia mulia yang hidup zaman Rasul, tak ada tinta, tak ada pulpen, tak ada pensil. Mereka menghafal Quran, mencatatnya dengan ukiran pedang di dinding-dinding Gunung Uhud. Kalian harus tahu. Lihat keindahan Taif dengan sayur-mayurnya, hawanya yang dingin. Tapi mereka kufur, terjadi fitnah pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya kalian tahu, Rasul saja yang punya jawami'ul kalim, yang jago ngomong, punya mujizat, memendekkan kata, meluaskan makna. Jawami'ul kalim masih dihujat, dicaci, dimaki. Tapi lihat cara Rasul menyikapi ujian. Apa yang beliau katakan? In lam yakun bika alayya ghadabun fala ubali. Walakin afiatka usauli. Menjadi manusia yang tak gampang terwarnai, tapi mewarnai. Dan Islam adalah agama yang mewarnai, bukan diwarnai.
Makanya kalau anak-anak Islam ini tidak mendalami Islam dengan cara yang betul, akhirnya diwarnai. Terjadilah Islam liberal, Islam sekuler, Islam ini, Islam ya akhi. Inna dina indallahil Islam. Agama ini ya Islam tanpa embel-embel gitu loh. Nanti Anda mau berorganisasi ala kaifak ya akhi, urusan ente. Tapi jangan organisasikan Islam. Abang iklannya inna dina indallahil Islam, khalas. Islam yang mana? Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita bisa tahu itu Islam dibawa Rasul? Yuk belajar. Ada qala Allah, ada qala Rasul, ada qala sahabat. Orang Parsi saja tahu. Allamakum nabiyukum kulla syai' hatta al-hira'ah. Kamu kan umat Muhammad yang telah mengajarkan segala sesuatu, sampai cara buang hajat pun diajarkan. Jadi kalau dibilang Islam ini enggak lengkap, ya salah. Agama ini lengkap sekali. Islam itu bukan penampilan. Antum mau pakai baju gimana pun kata Rasul apa? Innallaha la yanzur ila suwarikum. Allah enggak lihat pada penampilan kalian, jangan. Kalau Islam sih kayak aneh gini, entar dulu. Oh enggak, Islam begini. Enggak peduli. Islam cuma suruh tutup aurat. Ada adab dan akhlak nanti dalam penampilan dan lain sebagainya. Iya. Wala ila ajsamikum, fisikmu pun tak Allah lihat. Sempurna menurutmu itu indah, tinggi, besar, enak dipandang, jalan pun jenjang, ya. Tidak. Cacat sekalipun kalau Allah ciptakan dia buat beribadah dan dia beribadah, wallahi mata yang buta akan Allah gantikan dengan indahnya surga. Tidak ada kezaliman pada sebuah takdir kalau memang kita beriman. Makanya momennya tepat di bulan Ramadan ini, perbekalan bisa kita ambil, buah kita bisa petik. Nabi hanya mengatakan man shoma ramadanan imanan wahtisaban. Dia beriman, dia ihtisab. Iman ya ibadah puasa ini iman kita loh. Iman itu keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, itu iman. Puasa ini iman, sholat ini iman, ngaji ini iman, semua iman. Dan kita ihtisab. Kita menjadi orang yang berusaha mencari pahala yang dijanjikan. Ya Allah, kalau memang belajar itu akan mengangkat derajat seperti yang Nabi sampaikan ayat yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya Allah, jadikanlah hidupku ini adalah penuntut ilmu ya Allah. Amin. Begitulah yang dikatakan oleh Syekh Ali Hasan bin Ali Abdul Hamid Ali Al-Halabi. Beliau mengatakan nahnu talibul ilm. Kita semua para penuntut ilmu. Sampai kapan kita menuntut ilmu? Imam Ahmad katakan kepada anaknya Abdullah bin Ahmad bin Hambal, sampai kau masuk ke liang lahat esok hari. Karena mati pun pakai ilmu. Kalau enggak berilmu, ajarin. Lakinu mautakum la ilaha. Ilmu. Yang hidup, ilmu. Menyikapi orang mati bagaimana? Bukan nangis menggerung, ya bukan. Ini orang meninggal, kewajiban si hidup kepada yang mati cuma 4, langsung. Si fulan meninggal, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan. Bukan nangis bersama. Kayak paduan suara, baris, yang tua depan, yang muda belakang. Bukan. Air matamu enggak menghidupkan mereka, sedih manusiawi. Kalau kita enggak nangis kita batu berarti, sedihlah. Tapi lihat cara Islam. Supaya apa? Kafabil maut nasiha, mati sebagai nasihat, mandikan, kafankan, sholatkan, kuburkan, sudah. Sisanya doakan. Minta sama Allah tetap menjadi anak yang soleh, yang doanya masuk ke lubang kubur orang tua. Masya Allah. Diajarkan sekian banyak kemuliaan. Ihtisab, ya ini menghitung-hitung pahala. Antum bisa lihat, mungkin antum baru belajar puasa, sekarang sudah berpuasa, tidak merasakan kemaksimalan dalam berpuasa, pengen dapat pahala double. Kata Rasul, orang yang memberi makan orang yang berpuasa berpahala seperti orang yang puasa. Ayo ihtisab. Yang bisa berdonasi. Kita pertontonkan sekarang di Meet and Greet Al Azhar ini.
Syukron buat para donatur yang mendonasikan banyak hal untuk berbukanya teman-teman saat ini di Al-Azhar dan berbagi dengan masyarakat sekelilingnya. Mudah-mudahan Allah lipat gandakan apa yang antum berikan insyaallah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ini pelatihan diri di dalam kondisi perekonomian kita goncang, utang yang malas kita ingat sampai 7.000 triliun. Demi Allah nggak membuat kita enggan untuk saling berbagi, betul? Nah, karena tahabu. Inilah yang bisa mempertahankan saling memberi timbul cinta. Ayo ihtisab. Kalau memang langkah kaki ini diangkat ke atas, diangkat dosa yang turun ke bawah, diberikan satu pahala ketika melangkah ke masjid untuk sholat, untuk ibadah, atau semua aktivitas dunia yang dirangkum dalam masjid tersebut. Ya Allah, mudahkan langkah ini melangkah pada tempat tersebut. Kita minta sama Allah ihtisab. Kalau memang janji ada lipat gandaan pahala kebaikan di bulan Ramadan, wallahi ya Allah, berapa banyak kemuliaan tersebut. Kita bisa silaturahmi, kita bisa ziarah kubur, kita bisa mendatangi sahabat-sahabat kita, menemui guru-guru kita. Wallahi, kalau memang ini dilipat gandakan pahalanya ya Allah, mudahkan kami untuk melakukannya. Ihtisab. Baca Quran, kita tinggal di era di mana baca Quran tuh gampang banget. Ke masjid Quran setiap dibaca. Al-Azhar sudah standby dari dulu tuh Quran, asal mau dibaca. Teman-teman kita di negeri Syam, di Suriah dan di beberapa tempat lainnya, mau ngaji pun ngantri, Quran pun robek-robek. Kita nggak perlu seperti itu. Makanya teman-teman yang masih punya jiwa semangat juang, dikit-dikit jihad, perang ya, dan lain sebagainya. Demi Allah, perang itu tidak mengenakan. Terjadi peperangan kalian nggak bisa baca Quran nanti. Kita nggak usah perang, kita masih bisa baca Quran. Jangan termakan isu yang membuat kita menghayalkan terjadinya peperangan di negeri kita. Buang itu jauh-jauh. Kita bisa download Quran di handphone, bisa baca di mana saja. Allahu Akbar. Sehingga kita tidak ada alasan tidak baca Quran. Ini mudah sekali. Dan pahalanya hari biasa tidak seperti Ramadan. Alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Cuma Ramadan. Maka dibilang Syahrul Quran. Turun Quran bulan Ramadan di langit dunia. Sampai ke dunianya itu bertahap 23 tahun. Ya, susunannya Al-Fatihah Ustaz, baru Al-Baqarah, terakhirnya An-Nas. Kenapa kok turun pertama Iqra Ustaz? Terserah Allah. Susunannya memang begitu, cuma asbabun nuzulnya Iqra, suruh baca dulu Nabi. Nabi baru jadi Rasul. Iya, lihat. Ada sekian banyak keindahan, maka dibilang bulan Quran. Kita berbekal di bulan ini, kesempatannya kuat. Nabi sudah katakan kelebihan yang kedua Ramadan itu, idza jaa Ramadan. Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa suffidatis syayatin wa maradatil jin. Datang bulan Ramadan, terbuka pintu sorga langsung. Ya kita nggak ngelihat Ustaz. Jangan, gaib. Ya. Gaib urusan Allah, cuma kita percaya aja. Kan bicara iman. Kalau sudah bicara iman banyak yang akalnya nggak nerima, otak kita nggak nyampe. Ya tapi ingat, kalau yang namanya syariat, akal itu pasti bisa menerima sebenarnya. Kalau kita tahu tentang itu. Datang Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Baik kiasannya berbuat baik itu gampang. Berbuat baik bulan Ramadan gampang. Kenapa? Karena kita puasa. Orang puasa bikin dosa males. Temen ngajak lagi, dibumbuin lagi. Enggak ada. Serius nih, gini, enggak ada. Ntar nunggu buka depending. Jadi puasa ini memang timbul rasa malu kita. Orang mau berbuat dosa siang-siang malu. Ya Allah, di rumah kita kan ada yang gak puasa, kena siklus bulanan, haid. Atau si tua ini sudah mulai sakit-sakitan. Untuk sengaja buka depan anak, depan cucu, malu. Kamu gak puasa mah? So tahu. Enggak mah ya? Jangan so tahu. Apa sih enggak ya? Elah, nasi 2 di sini gitu ya.
Ya karena malu, padahal boleh dia nggak puasa loh, orang datang bulan. Ya kan, nggak ada gunanya puasa. Sama orang pernah nanya, Ustadz, kalau lagi haid mau baca Quran, wudhu dulu kagak ada gunanya. Kalau lagi haid wudhu kan begitu ya. Sama orang tadi ya, lagi dalam keadaan nggak boleh puasa, puasa nggak usah. Iya, lihat rasa malu timbul. Orang tua gengsinya tinggi, udah nggak kuat puasa. Ya, tapi nggak mau ketahuan nggak puasa. Iya. Karena memang puasa ini menimbulkan rasa malu tingkat tinggi buat orang yang melakukannya. Keburukan susah kita perbuat, ke apa? Yang baik-baik mudah kita lakukan. Sufidatis syayatin wa maradatil jin. Ini yang penting. Setan tuh diikat, jin tuh dibelenggu. Udah kagak ada orang kesurupan setan bulan Ramadan. Teman saya nyurup saat kemarin, Tat. Dia memang kebiasaan tiap minta apa juga nyurup dulu gitu ya. Kita beliin motor, sama orang tua nggak dikasih, nyurup dulu. Setan Jepang namanya Honda nih. Gitu. Ya, emang kebiasaan buruk. Nggak ada udah. Kita mau percaya omongan dukun apa omongan Rasul? Ayo mulai belajar kita percaya sama Rasul ya. Kalau kita seorang Muslim, konsekuensinya taat dengan apa yang beliau sampaikan. Beliau mengatakan sufidatis syayatin wa maradatil jin. Setan diikat, jin dibelenggu, udah aman. Yang merinding-merinding lewat pohon gede udah nggak ngaruh. Ini kayaknya ada penampakan nih merinding. Ini Ramadan bro, udah jangan ngarang-ngarang, tapi merinding masuk angin, udah pulang sana. Bukan kesurupan jin itu ya. Karena Rasul udah ngomong tadi kan, iya sufidatis syayatin wa maradatil jin. Udah kita pegang aja itu. Biar beneran depan kita, biar beneran bukan, udah kabur tentunya gitu ya. Ya memang hukum asalnya tidak ada, sudah kita yakin. Sufidatis syayatin wa maradatil jin. Maka saya mengatakan tadi, beliau kaitkan ketika bahas di Madinah ini, bahwa kalau hati sudah dirusak oleh setan. Masuk bulan Ramadan, si pemilik hati tak bisa mencegah dosa dari tangan, mata, telinga, kaki, dan raganya. Jadi bukan setan yang ngegoda. Ya, kalau setan diikat, sendal saya hilang, Tat. Ini setan kelepas. Bukan setan yang dimaksud. Emang si pelakunya hatinya rusak dan dia manusia. Manusia itu pun golongan setan. Alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wanas. Jin mah diikat, wanasnya ini kan nama puasa. Nah kalau puasanya bagus ya insya Allah maling mah gak bakal nyolong kalau puasa. Maka saya ngomong sama teman-teman yang masih aktif di KPK dan di beberapa penjara. Kalau bisa sarankan sama Pak Hakim lah, hukuman wajib untuk para pelaku dosa yang ditangkap ini puasa. Jangan kasih makan, kecuali malam doang. Karena yang namanya puasa itu membuat dia itu punya rasa malu. Maling gak akan pernah berani nyolong siang-siang kalau dia puasa. Gak akan. Lemes, bukan masalah lemesnya gak bakal mau. Temennya pengen nyeret, ayo cepetan, lu mau gak puasa, gue puasa. Ayo, ntar habis terawih gitu ya. Dipending dulu. Ya, ini puasa nih Masya Allah nih. Ya kita bisa jadikan alat bantu dalam diri kita untuk memprotek diri. Efeknya itu loh. Orang waswaimina waswaimat wal hafizina furujam wal hafizat. Wadzakirinallah katsiran wa dzakirat. Adallahu lahum maghfiratan wa ajran azima. Ampunan sudah pasti, balasan itu luas sekali. Tapi yang terpenting apa? Wal hafizina furujahum wal hafizat. Orang yang berpuasa akan memiliki kemampuan menjaga kemaluannya. Dia mau laki, dia mau perempuan. Itu dulu rasa malu. Al-haya minal iman. Al-haya minal iman. Makanya aneh ya, kalau orang puasa sama orang tua enggak akur. Ya sama mertua enggak akur. Enggak punya malu nih orang. Sama orang tua bukan ngalah. Ya habis dia begitu, udah kan puasa ngalah sama orang tua. Dia kan makin hari makin kayak anak kecil.
Dulu juga kamu kayak anak kecil gak pernah paham orang tua. Sudah. Ini orang tua bukan masalah kalah atau menang, salah atau benar, bukan. Manfaat kamu apa buat mereka, itu yang mesti kamu pikirkan. Timbulkan rasa malu. Ya dia kesel. Kamu gak ada basa-basi dari awal Ramadan. Udah diajarin dari kemarin. Nemuin orang tua bukan H-7+7. Bikin macet aja. Ini bukan ngelarang ya. Ente yang mau libur-libur gitu. Cuma. Makanya pemerintah juga kalau dia paham ini bersyukur banget ada Islam ini. Islam kasih tuh 10 hari terakhir ada iktikaf. Ada Lailatul Qadar. Sehingga kalau orang yang sudah berilmu dia nggak pulang kampung H-7 iktikaf. Kan nemuin orang tua. Sahabat juga punya orang tua dulu. Teman-teman Nabi punya orang tua. Tapi nggak ada yang nggak itikaf, semua itikaf. Kan nemuin orang tua wajib, yang bilang nggak wajib siapa? Ya? Ngegas aja nih orangnya. Deket buka, Ustaz. Nggak ada, wajib nemuin orang tua. Cuma kan waktunya nggak terikat. Orang tua lebih bangga kalau ditemuin di awal Ramadan ketimbang akhir Ramadan. Akhir mah udah mahal semuanya. Dari awal kita yang muda aja, lu muda gak, Vin? Kita yang muda aja gitu ya. Jujur loh, berat puasa. Apalagi orang tua kita. Betul? Istri kita kelimpungan pembantu pulang. Padahal masih muda. Ini orang tua kita lebih bingung lagi kalau gak ada yang bantu. Betul? Seberapa susah sih dari kemarin di ujung Sya'ban kita temuin mereka. Ayah, ibu, sebentar lagi Ramadan. Apa yang kalian butuhkan? Kamu mau masak? Saya siapkan sembako mentah untuk masak. Tapi kalau kalian pengen makanan jadi, saya booking restoran buat menyiapkan makanan untuk ibu bapak. Masya Allah. Sudah, khusulah dalam beribadah. Apa yang kalian inginkan? Beli pakaian dari sekarang kalau perlu. Karena nggak ketinggalan model. Kalau sampai akhir Ramadan insya Allah. Masya Allah, orang tua senang. Anakmu tidak bisa menemuimu. Karena pengen itikaf di akhir Ramadan. Kenapa kamu itikaf gak nemuin kami? Aku nemuin kalian nanti selesai sholat id. Langsung insya Allah. Kenapa saya gak pulang? Karena ada satu malam yang namanya Lailatul Qadar, wahai ayah ibu. Yang kalau anakmu itu beritikaf dan berdoa sama Allah. Pada satu malam tersebut seperti beribadah 1000 bulan. 83 tahun ya Allah. Betapa bangga anak ini bisa mendoakan orang tua seperti mendoakan 83 tahun. 1000 bulan. Itu yang aku inginkan sebagai anak, wahai orang tua. Orang tua juga seneng. Ya udah dah, nanti habis sholat id jangan gak datang sayang ya. Iya, datangnya pas. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Taqabbalallah minna wa minkum. Gimana Pak, Bu puasanya? Alhamdulillah, makasih, jadi gak pusing, dijamin seneng. Ini nengokin kagak dari awal. Ucuk-ucuk datang di ujung Ramadan. Assalamualaikum. Masak apa mak? Masak apa? No, air masak. Bagi kagak masak. Nastar gak ada nastar. No, res-resannya no. Bubuknya doang no, gak ada isinya. Subhanallah. Ngasih kagak, nanya makanan. Pulang itu oleh-oleh. Iya. Bikin seneng orang tua gitu loh. Jadi betul-betul didoakan. Udah ngomel baru, maaf lahir batin mak. Kayak tahun kemarin. Begitu katanya kan. Syariatnya bukan mohon maaf lahir batin. Ayo buka kitab ulama mana yang ngajarin begitu. Syariatnya taqabbalallah minna wa minkum. Semoga Allah terima puasa kami dan puasa kalian. Ibadah kami dan ibadah kalian. Saling mendoakan. Kalau haru, ketemu seneng, doainnya enak. Lah kalau udah ribut doainnya gimana? Melihat-lihatan yang ada. Finishingnya minta maaf dah, maafin dia dah, main maaf, main rumah-rumah, main tamu-tamuan akhiran ntar ya. Jadi ini perlu nih, bekal ini penting sekali. Ya Allah Jalla wa'ala, Allah Tabaraka wa Ta'ala inginkan kita berilmu dalam hal ini. Makanya Nabi giring kita untuk paham, yuk mumpung setan diikat, jin dibelenggu. Berbuat baik gampang. Ini hati kita tinggal dibersihin. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Banyak zikir.
Dan sebaik-baik zikir qiraatul Quran. Baca Quran dengan akumulasi pahalanya yang 10 kali lipat per huruf. Masya Allah, sekali saja hatam bak 10 kali hatam. Kita jangan mau kalah sama orang-orang dulu yang Quran masih susah. Imam Syafi'i itu, Quran susah, tapi tiap Ramadan dia bisa hatamkan lebih dari 80 kali hatam Quran. Masya Allah. Kita 2 lembar ngebet belakang, brrrt. Ya Allah masih lama banget ya Allah. Mana Al-Baqarah 3 juz lagi ya Allah. Kenapa mesti ada Al-Baqarah sih ya Allah. Al-Baqarah disalahin. Ente yang males. Ya, wah ini bahaya sekali kalau kayak begini nih ya. Padahal inna syaitan yafiru min baitil ladzi tuqra fi surat Al-Baqarah. Setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Masya Allah. Makanya saya tiap hari Al-Baqarah nggak habis-habis. Masya Allah ya. Qiraatul Quran, mumpung setan dikit jin dibelenggu. Dan kelebihan yang ketiga yang tak dimiliki oleh bulan lain apa? Tadi itu ada Lailatul Qadar. Ayo berbekal bro, sis, berbekal. Ini nggak ada di bulan lain, nggak ada, cuma Ramadan. Ayo penuhi ini masjid. Penuhi ini masjid supaya Allah tuh betul-betul memberikan hujah kepada kita bahwa kita akan diberi yang kita butuhkan, bukan yang kita inginkan. Ingat ya, Allah tuh nggak kasih yang kita inginkan, Allah cukupi yang kita butuhkan. Kalau sudah penuh kayak gini, bohong Allah nggak besarkan masjid ini. Allah besarkan masjid ini. Ayo berlomba-lomba para konglomerat, uang Anda tuh titipan Allah. Jangan nunggu ajal menjemput baru pengen renovasi. Ini Ramadan tepat timingnya. Nggak usah rame. Temuin orang yang layak untuk bisa diajak ketemu di sini. Udah bismillah, kapan mau mulai saya jamin sudah. Paling nggak niatnya Ramadan. Bicara turun duitnya kapan, yang penting niat aja dulu. Ya, saya berniat bantu ini masjid insya Allah. Mumpung Ramadan, jangan nunggu di luar Ramadan. Pahalanya besar, kan kita bicara berbekal. Saya sih ntar bantunya nunggu Lailatul Qadar, biar 1000 pun nggak apa-apa. Nggak ada masalah, itu ihtisab namanya. Kayak orang bayar fidyah, kapan bayar fidyah yang paling bagus Tat? Bulan Ramadan. Karena pahala dilipat gandakan, itu ihtisab namanya. Saya mau bayar fidyah di bulan Ramadan, tapi buat orang yang sahur Tat, itu pun cerdas. Sehingga makanan yang kamu makan, kata Nabi, la yaqulu tu'amak illa taqiyun, betul? Tidak makan yang kamu makan kecuali orang yang bertakwa. Masya Allah. Atau ketika berbuka, itu cerdas, itu yang namanya ihtisar. Mengambil manfaat poin-poin sunnah buat menyempurnakan yang wajib. Dan ternyata puasa itu la'alakum tattaqun, membuat kalian bertakwa, dan ampunan datang karena takwa yang kamu lakukan adalah ketika kamu menghiasi yang wajib dengan yang sunnah. Iktikaf itu sunnah, betul? Ibadah sunnah yang wajib di masjid itu iktikaf salah satunya. Jadi kalau memang Anda mau melakukan iktikaf, ingat ini sunnah. Sunnah tidak boleh merusak yang wajib. Ya, makanya ada khilaf ulama tentang waktu. Yang afdol yang dicontohkan Nabi 10 hari. Saya masih kerja Ustaz, harus nyari nafkah, kan wajib. Iya, ya sudah, kerja siang, sore, malam, jangan sampai enggak itikaf. Mengambil sikap diam. Nah nanti marbot, TKM dan panitia memanage. Karena banyak juga orang pengen itikaf cuma numpang merem. Atau bisnis di masjid. Nah, mentang-mentang ketemu teman baru, memang jiwanya jiwa sales, nawarin barang mulu. Prospek, Ustaz. Iya. Ahlan, Masya Allah, baru kelihatan, emang baru pertama kali. Kerja di mana? Ya di sini, Masya Allah. Ada barang murah masjid. Nggak boleh bisnis dalam masjid, jangan. Teknik baca Qurannya juga harus sama. Ini malam Lailatul Qadar, sunnah, habis tarawih tidur. Jam 10, jam 11 bangun baca Quran tuh. Sampai menjelang waktu sahur. Kalau nggak di manage, modal semangat.
habis tahajud ngaji, habis terawih ngaji. Woy, malam ganjil nih, malam ganjil. Jam 10 udah ngantuk tidur. Bangun udah mau subuh, selamat tinggal Lailatul Qadar, betul lah. Karena nggak di manage, nggak diatur ya. Ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Dan Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, tapi ingat ini sunnah. Sering ada perempuan pada bertanya, Ustadz, kami para wanita boleh itikaf gak Ustadz? Boleh. Tapi suami saya bilang nggak boleh Ustadz. Nah, alasannya apa dulu? Ya kalau alasan si suami memang ada kewajiban di rumah anak dan masak, nurut dah itu wajib. Gugur hukum sunnah. Tapi kalau nggak ada alasan ya nggak boleh. Bicara puasa, Ustadz saya lagi hamil boleh puasa gak? Boleh. Suami saya bilang nggak boleh, suaminya nggak ngaji berarti. Suruh puasa dulu kalau nggak kuat, yutikunahu fidyatut ta'amu miskin. Saya sudah tua Ustadz, orang tua boleh puasa gak? Boleh. Anak saya ngelarang, anaknya belum ngaji berarti. Wa antasumu khairun lakum, puasa baik buat dia biarin. Tapi dia sudah coba gak kuat, yutikunahu fidyatut ta'amu miskin. Itu wajib. Tapi kalau yang sunnah kita lihat manfaatnya. Kalau masih ada kewajibannya. Karena pernah ada beberapa tahun yang lalu sempat tanya Vin ke saya itu ya. Ustadz saya mau bercerai sama suami ini. Masya Allah, kenapa? Saya mau itikaf dilarang. Saya sih mendingan pisah daripada nggak itikaf. Ini pejuang yang salah tempat kalau begitu. Jangan ya. Oh berarti saya nggak boleh Ustaz. Itikaf kalau masih ada kewajiban. Iya sebaiknya seperti itu. Kalau kalimat nggak boleh saya nggak berani ngomong. Ya tapi yang pasti sebaiknya seperti itu. Ya udah saya itikaf di rumah Ustaz, saya tutup pakai hordeng rumah. Bukan itikaf di masjid. Dan kalau saya nggak itikaf, saya nggak ketemu Lailatul Qadar. Syarat ketemu Lailatul Qadar bukan itikaf. Para sahabat beritikaf walaupun bukan Ramadan. Artinya itikaf kan ittakhadal makan lil wukuf, mengambil sikap diam di sebuah tempat. Masjid yang paling baik. Ya, kalaupun kita nggak bisa itikaf, kita tetap bisa ketemu Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu kan Allah yang bilang, tanazzalul malaikatu waruh. Diturunkan malaikat dan ruh Jibril. Udah gak turun lagi, Nabi sudah gak ada. Tapi para malaikat tetap turun. Makanya malaikat turun ke tempat-tempat yang gak ada penghalangnya. Gak ada lukisan bernyawa, gak ada patung yang menyerupai, gak ada anjingnya. Malaikat yang ngomong. Nahnu haula'il malaika la nadkhulul buyuta allati fi surah wal kalam. Kami para malaikat tidak masuk ke rumah yang ada itu semua, enggak ada. Ada lukisan bernyawa, ada patung yang menyerupai ya, ada anjing yang enggak. Nah, bikin suasana rumah kita seperti itu dan masjid seperti itu kondisinya. Makanya bukan syarat tapi besar kemungkinan bertemu Lailatul Qadar ketika ada di masjid kita beriktikaf. Dan sebaik-baik masjid yang boleh sengaja kita mendatanginya 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Anda punya dana berangkat umroh. Manfaatkan pahala sebesar-besarnya. Di belakang imam yang mulia, di tempat yang mulia. Kalau nggak ada dana, kumpul semua di Masjid Agung Al-Azhar. Penuhi masjid ini. Supaya alasan kuat Allah turunkan keberkahan, makin besar tempat ini insya Allah ya. Rosis berbekal mumpung Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Taib.